Pagi itu, matahari baru saja merangkak di balik bukit ketika sebuah pemandangan mengejutkan membuat puluhan warga terdiam di jalan desa. Di halaman rumah Kiai Soleh, ulama yang selama ini mereka hormati seperti wali, terlihat ia duduk tenang di bangku kayu sederhana. Namun bukan itu yang membuat semua orang terpaku. Di hadapannya, di atas meja bambu, terhidang sepiring daging babi yang masih mengepulkan asap. Dengan tangan gemetar, warga melihat bagaimana Kiai Soleh, yang dulu setiap kata-katanya dipandang sebagai kebenaran, menyantap daging itu perlahan, dengan wajah tenang, bahkan tersenyum. Beberapa anak kecil memekik. Para ibu saling berpandangan, sebagian menutup mulut tak percaya. Para lelaki berbisik-bisik, urat di leher mereka menegang menahan amarah. Lalu, seperti menabur garam di luka yang terbuka, Kiai Soleh berdiri dan memegang sebungkus daging itu. Dengan suara yang dalam dan tenang ia berkata, "Saudara-saudaraku, silakan ikut makan. Daging ini suci. Ini perintah dari langit." Suasana pun meledak. Teriakan, kemarahan, dan rasa takut bercampur jadi satu. Desa itu tak pernah sama lagi sejak pagi yang mengerikan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Selamat datang di channel Kisah Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tonton video ini hingga selesai karena banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Jangan lupa juga untuk menulis sholawat di kolom komentar, agar mendapat syafaat di hari akhir. Di sebuah perkampungan kecil di pelosok Jawa Timur, hiduplah seorang ulama tua bernama Kiai Soleh. Usianya sudah melewati 7 dekade, tubuhnya mulai membungkuk, langkahnya pelan, tapi sorot matanya memancarkan keteduhan yang jarang dimiliki manusia. Setiap kali ia tersenyum, seolah ada cahaya yang meresap ke hati siapapun yang memandangnya. Masyarakat di kampung itu sangat menghormatinya. Bagi mereka, Kiai Soleh bukan hanya guru agama, ia adalah panutan, tempat bertanya, tempat berkeluh kesah. Bahkan ada yang meyakini bahwa doa Kiai Soleh selalu tembus langit. Beberapa kisah beredar dari mulut ke mulut. Ada petani yang gagal panen lalu meminta doa darinya. Tak lama kemudian hujan turun dan panen berikutnya melimpah ruah. Ada anak yang sakit keras. Dokter sudah angkat tangan. Tapi setelah Kiai Soleh datang, membaca doa dengan suara bergetar, anak itu sembuh dalam semalam. Tak heran, sebagian orang bahkan berbisik-bisik bahwa Kiai Soleh mungkin seorang wali Allah yang menyamar sebagai manusia biasa. Keyakinan itu semakin kuat karena sikapnya yang sangat sederhana. Rumahnya hanya gubuk kayu berdinding anyaman bambu, makanannya setiap hari hanya nasi dengan lauk seadanya. Padahal, dengan kedudukan dan penghormatan yang dimilikinya, ia bisa saja hidup berkecukupan jika mau menerima hadiah dari murid-muridnya. Tapi Kiai Soleh selalu menolak dengan senyum. Doa tidak untuk dijual, ilmu tidak untuk diperdagangkan. Begitu katanya setiap kali ada yang memaksa memberinya amplop tebal. Setiap malam, surau kecil di pinggir desa selalu dipenuhi orang-orang. Ada yang datang untuk mengaji, ada yang hanya ingin mendengar petuah Kiai Soleh yang selalu menyejukkan hati. Suaranya lembut, namun setiap kata yang keluar seperti panah menancap ke jiwa. "Anak-anak," ucapnya suatu malam di depan para santri, "agama bukan hanya tentang hafalan ayat. Agama adalah tentang bagaimana kita menjaga hati agar tetap bersih, agar tidak sombong, agar selalu ingat pada Allah." Para santri mengangguk penuh hormat. Di antara suara jangkrik malam dan semilir angin sawah, suara Kiai Soleh seperti datang dari dunia yang berbeda, penuh kedamaian. Hari-hari berjalan begitu damai. Desa itu seolah mendapat berkah dari keberadaan Kiai Soleh. Tidak ada pencurian, tidak ada keributan besar. Semua orang merasa teduh selama Kiai Soleh masih hidup di antara mereka. Namun, ketenangan itu tak bertahan lama. Ada sebuah peristiwa yang perlahan-lahan akan mengguncang keyakinan masyarakat. Sebuah kejadian yang kelak membuat nama Kiai Soleh, sang ulama terhormat, menjadi buah bibir bukan hanya di desa itu, tapi hingga ke kampung-kampung tetangga. Semuanya bermula dari sebuah bisikan aneh yang datang di suatu malam sunyi. Awalnya, hanya beberapa orang yang memperhatikan sesuatu yang ganjil di pekarangan rumah Kiai Soleh. Di antara pohon pisang dan rumpun bambu di belakang rumahnya, mereka melihat seekor babi berkeliaran. Warnanya hitam kecoklatan, badannya gemuk,
dan kadang terdengar suara nguik-nguik di pagi hari. "Masa Kiai Soleh piara babi?" bisik seorang warga dengan dahi berkerut. "Ah, mungkin babi itu nyasar," sahut yang lain, meski nada suaranya terdengar ragu. Tapi keesokan harinya, mereka melihat Kiai Soleh sendiri keluar memberi makan babi itu dengan dedak. Tenang saja, tanpa rasa canggung, seolah itu hal biasa. Berita itu menyebar pelan-pelan. Awalnya hanya jadi bahan bisik-bisik di warung kopi, tapi lama-lama mulai terdengar nada khawatir. Bagaimana mungkin seorang ulama, panutan desa, memelihara hewan yang jelas-jelas diharamkan dalam ajaran Islam? Seminggu kemudian, keanehan itu mencapai puncaknya. Seorang pemuda yang lewat di dekat rumah Kiai Soleh mengaku melihat sang ulama memotong daging babi itu, memasaknya, lalu memakannya dengan tenang. Desa pun geger. Astagfirullah, benarkah itu? Seorang ulama makan babi. Ini pasti fitnah. Tak mungkin Kiai Soleh begitu. Namun semakin banyak orang yang bersaksi melihat hal serupa, gosip berubah menjadi keyakinan. Apalagi ketika pada suatu malam, di tengah pengajian, Kiai Soleh sendiri mengaku di depan jamaah bahwa ia memang memelihara dan memakan daging babi. Semua orang terdiam. Angin malam terasa berhenti berembus. "Aku melakukan ini," kata Kiai Soleh dengan suara tenang, "karena aku mendapat perintah dari langit. Ada malaikat yang berbisik padaku. Katanya, untuk mencapai derajat wali sejati, aku harus melakukan ini." Kalimat itu seperti petir menyambar langit yang cerah. Seorang bapak tua di barisan depan sampai menjatuhkan sorbannya. Ibu-ibu yang biasanya khusyuk mendengarkan ceramah kini saling pandang dengan mata melebar. Anak-anak muda yang duduk di pojok berbisik-bisik dengan wajah pucat. Malam itu juga, suasana di surau berubah menjadi tegang. Ada yang langsung berdiri dan meninggalkan tempat pengajian dengan wajah merah padam. Ada pula yang menangis karena merasa panutannya telah jatuh dalam kesesatan. Keesokan harinya, kemarahan warga meledak. Mereka mendatangi rumah Kiai Soleh, menuntut penjelasan. Beberapa pemuda yang emosinya memuncak bahkan berteriak memanggilnya keluar. "Ini ajaran sesat," teriak seorang pemuda. "Engkau telah menodai agama," tambah yang lain. Tapi Kiai Soleh tetap keluar dengan langkah tenang, wajahnya teduh seperti biasa. Ia tidak tampak marah, tidak pula ketakutan. "Anak-anak, jangan marah," katanya lembut. "Ini perintah yang lebih tinggi dari sekadar hukum syariat. Ini perintah malaikat." Namun bagi warga, jawaban itu tak bisa diterima. Mereka merasa Kiai Soleh telah dihantui sesuatu yang gelap. Sebagian bahkan mengusulkan agar ia diusir dari desa sebelum ajarannya menyesatkan lebih banyak orang. Sementara itu, di sudut desa, seorang santri muda bernama Hasan diam-diam menyaksikan semua ini dengan hati berkecamuk. Ia percaya Kiai Soleh bukan orang jahat. Ada sesuatu yang salah. Terlalu salah untuk bisa dibiarkan begitu saja. Hasan memutuskan, malam ini ia akan menyelidiki sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik semua keanehan ini. Hari-hari setelah pengakuan mengejutkan itu, desa yang biasanya tenang berubah seperti sarang lebah yang diusik. Gosip tentang Kiai Soleh menyebar dari satu rumah ke rumah lain, dari warung kopi hingga ladang-ladang padi. Semua orang berbicara dengan nada marah, kecewa, dan merasa dikhianati. "Seumur hidupku," ujar Pak Lurah dengan wajah merah padam di balai desa, "aku belum pernah mendengar ada ulama yang memelihara dan memakan babi lalu mengaku mendapat perintah dari malaikat. Ini penghinaan terhadap agama." Suasana di balai desa memanas. Pemuda-pemuda desa yang biasanya hanya diam kini angkat bicara dengan suara lantang. "Kita tidak boleh diam. Kalau dia terus mengajarkan hal-hal aneh, anak-anak kita bisa sesat," teriak seorang pemuda dengan tangan mengepal. "Aku setuju," sambung yang lain, "dia harus pergi dari desa ini. Kita tak butuh guru agama yang melawan ajaran agama." Akhirnya, keputusan diambil. Kiai Soleh harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban di depan seluruh warga. Malam itu, ratusan warga berkumpul di lapangan dekat surau. Obor menyala di mana-mana. Wajah-wajah penuh amarah dan kekecewaan menatap ke satu arah, rumah Kiai Soleh yang berdiri sederhana di tengah kegelapan malam.
Tak lama kemudian, Kiai Soleh keluar. Dengan jubah putih sederhana dan tongkat kayu di tangannya, ia melangkah pelan mendekati kerumunan. Wajahnya tetap teduh, bahkan senyumnya sama seperti biasanya, seolah-olah tak ada badai yang sedang mengamuk di hadapannya. "Saudara-saudaraku," ucapnya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di tengah kesunyian malam. "Aku tahu kalian marah. Tapi percayalah, aku melakukan semua ini karena mendapat perintah dari langit. Ada malaikat yang datang dalam mimpiku, memerintahkan aku memelihara dan memakan babi agar derajatku di hadapan Allah semakin tinggi. Aku hanya mengikuti perintah itu." Kerumunan langsung meledak. "Malaikat apa yang menyuruhmu melanggar ajaran agama?" teriak seorang ibu dengan mata merah berair. "Itu bukan malaikat. Itu setan," sahut pemuda lain. "Engkau telah menipu kami semua, Kiai." Sorakan kemarahan bercampur dengan rasa kecewa. Bahkan beberapa orang yang dulu selalu membela Kiai Soleh kini ikut menunduk, tak sanggup melihat sosok yang mereka kagumi jatuh sedalam ini. Puncaknya, seorang pemuda maju ke depan dan berteriak lantang, "Mulai malam ini, engkau tidak boleh lagi memimpin pengajian di desa ini. Engkau tidak lagi pantas disebut guru agama." Teriakan itu disambut sorak-sorai setuju dari warga. Mereka memutuskan, Kiai Soleh diusir dari semua aktivitas keagamaan di desa. Namun, di antara teriakan dan amarah itu, ada seorang pemuda bernama Hasan yang diam-diam memperhatikan dengan hati berkecamuk. Baginya, ada sesuatu yang terlalu janggal dalam semua ini. Bagaimana mungkin seorang ulama yang selama puluhan tahun begitu taat, begitu bijaksana, tiba-tiba melakukan hal gila seperti ini hanya karena bisikan malaikat? Bukankah malaikat tidak mungkin memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Tuhan? Hasan memutuskan malam itu juga ia akan mencari tahu kebenarannya. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua ini. Sesuatu yang mungkin jauh lebih mengerikan daripada yang terlihat di permukaan. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan membawa suara-suara jangkrik dari pematang sawah. Hasan, dengan langkah hati-hati, mendekati rumah Kiai Soleh yang kini sepi setelah warga memutuskan memboikotnya. Dari jendela kecil rumah itu, ia melihat Kiai Soleh duduk bersila di tengah ruangan. Lampu minyak redup menerangi wajahnya yang pucat. Bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang. Tapi, di ruangan itu tak ada siapa-siapa. Hasan merapatkan tubuhnya ke dinding, menahan napas. "Wahai malaikat," suara Kiai Soleh terdengar pelan tapi jelas. "Apakah aku sudah hampir menjadi wali sejati seperti yang kau janjikan?" Tak ada jawaban, hanya kesunyian. Lalu tiba-tiba, suara berat yang aneh, seperti berasal dari dalam tanah, terdengar menjawab, "Teruslah taat padaku, Soleh. Sebentar lagi engkau akan mencapai derajat tertinggi. Makanlah daging itu, sembelih lagi hewan itu besok, lalu ajarkan semua orang agar mengikuti jejakmu." Hasan merinding. Suara itu bukan suara malaikat. Ada sesuatu yang mengerikan, licik, dan penuh tipu daya di balik nada suaranya. Tiba-tiba, bayangan hitam pekat muncul di sudut ruangan. Perlahan-lahan membentuk wujud menyeramkan. Sosok tinggi kurus dengan wajah separuh manusia, separuh hewan, matanya merah menyala seperti bara api. Hasan hampir berteriak, tapi ia buru-buru menutup mulutnya sendiri. "Kau, siapa sebenarnya?" tanya Kiai Soleh dengan suara bergetar. "Bukankah kau malaikat utusan Tuhan?" Sosok itu tertawa, suara tawanya menggelegar seperti petir di langit gelap. "Malaikat? Hahaha, aku bukan malaikat, Soleh. Aku adalah iblis. Dan kau telah menjadi budakku." Kiai Soleh tertegun. Wajahnya memucat. Selama ini, ia ditipu. Semua bisikan yang ia kira dari langit ternyata datang dari kegelapan. Tidak mungkin," bisik Kiai Soleh. Suaranya pecah. "Semua sudah terlambat," kata iblis itu sambil tertawa lagi. "Kau sudah menuruti semua perintahku. Kau sudah membuat orang-orangmu marah, memecah belah kaummu, menodai namamu sendiri. Kau pikir Tuhan akan memaafkanmu? Hahaha." Kiai Soleh jatuh bersimpuh. Air matanya mulai mengalir.
Ia sadar kini bahwa semua kemuliaan yang ia miliki selama ini runtuh dalam sekejap hanya karena tipu daya iblis yang licik. Hasan yang menyaksikan semua itu dari jendela merasa darahnya berdesir kencang. Kebenaran akhirnya terungkap. Malam itu juga, ia berjanji akan menyelamatkan gurunya dari cengkeraman kegelapan, meski harus melawan ketakutan terdalamnya sendiri. Setelah malam penuh kegelapan itu, Kiai Soleh tak lagi sama. Wajahnya pucat, matanya sembab karena tangis yang tak kunjung berhenti. Ia menyadari betapa besar tipu daya iblis yang selama ini mempermainkannya. Semua rasa malu, bersalah, dan hancurnya harga diri menimpa dirinya sekaligus. Di dalam rumah kayu yang sudah lusuh, Kiai Soleh bersujud semalaman. Suara isaknya bercampur dengan doa-doa yang keluar dari bibirnya. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba MU yang hina ini telah ditipu setan. Hamba sudah menodai nama MU, menodai agama MU, menodai kehormatan yang selama ini kau titipkan. Ampunilah hamba, ya Allah, hamba sudah tersesat jauh. Air matanya mengalir deras, membasahi sajadah yang sudah lusuh. Di luar rumah, beberapa warga diam-diam melihat dari kejauhan. Mereka terkejut melihat seorang ulama yang selama ini tampak tegar kini menangis seperti anak kecil, memohon ampunan tanpa henti. Di antara mereka, Hasan maju perlahan, mendekati Kiai Soleh. Dengan suara bergetar ia berkata, "Kiai, aku tahu semua kebenarannya. Aku mendengar suara itu, melihat sosok itu. Aku tahu Kiai tertipu iblis yang menyamar." Kiai Soleh menoleh dengan mata merah berair. "Hasan, apa yang harus kulakukan? Nah, dosa ini terlalu besar. Aku telah menodai agama. Orang-orang membenciku. Mereka tak akan pernah memaafkan aku." Hasan menggenggam tangan Kiai Soleh dengan tegas. "Tidak, Kiai. Allah Maha Pengampun. Selama Kiai tulus bertobat, pintu ampunannya selalu terbuka. Kita akan ceritakan kebenarannya kepada warga. Mereka harus tahu bahwa Kiai hanyalah korban tipu daya iblis." Kiai Soleh menunduk. "Tapi nama baikku, semua sudah hancur. Nah, tak akan ada yang mau mendengar penjelasanku." Hasan menatap gurunya dengan mata berapi-api. "Biar aku yang akan bersaksi, Kiai. Biar semua orang tahu bahwa ini bukan ajaran sesat, melainkan tipu daya setan. Kiai harus kembali memimpin kami, tapi kali ini, dengan pelajaran yang lebih besar, bahwa bahkan ulama pun bisa tergelincir jika lengah." Malam itu, di tengah isak tangis, Kiai Soleh memohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati. Ia memutuskan untuk meninggalkan semua yang berhubungan dengan babi itu, membersihkan rumahnya, dan berjanji tidak akan lagi tertipu suara-suara gaib yang datang entah dari mana. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa hidupnya mungkin tak lama lagi. Tapi sebelum ajal menjemput, ia ingin memperbaiki segalanya. Beberapa hari kemudian, Kiai Soleh memutuskan untuk berbicara di depan seluruh warga. Di lapangan desa, ratusan orang berkumpul dengan wajah penuh tanda tanya. Kiai Soleh berdiri di panggung bambu sederhana. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, tapi ada keteduhan di sorot matanya. "Saudara-saudaraku," suaranya bergetar, "beberapa hari terakhir aku telah melakukan hal-hal yang membuat kalian marah. Aku memelihara dan memakan daging babi, mengaku mendapat perintah dari malaikat. Hari ini aku berdiri di sini untuk mengatakan kebenarannya. Aku telah tertipu iblis." Suasana mendadak hening. Aku kira itu suara malaikat. Tapi ternyata itu suara setan yang menyamar, ingin menghancurkan nama baikku, bahkan merusak iman kita semua. Aku telah salah. Dan aku memohon ampun kepada Allah, juga memohon maaf kepada kalian semua. Air mata mengalir di wajah Kiai Soleh. Beberapa warga ikut terisak. Mereka menyadari, sosok yang selama ini mereka hormati ternyata hanya manusia biasa, bisa salah, bisa tertipu, bisa jatuh. "Doakan aku," lanjut Kiai Soleh dengan suara melemah, "agar Allah menerima tobatku, agar aku meninggal dalam keadaan diampuni." Belum sempat ia melanjutkan, tubuhnya tiba-tiba goyah. Warga panik. Hasan berlari ke depan, memapah gurunya yang kini jatuh bersimpuh di tanah. "Hasan," suara Kiai Soleh hampir tak terdengar,
Katakan pada semua orang, jangan pernah percaya pada bisikan gaib, kecuali yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itulah pelajaranku yang terakhir. Di tengah tangisan warga, Kiai Soleh menghembuskan napas terakhirnya dalam posisi bersujud. Langit mendung seolah ikut berduka. Hujan turun perlahan membasahi tanah, seolah menjadi air mata dari langit untuk seorang hamba yang kembali dalam keadaan bertobat. Di makamnya, warga melihat sesuatu yang tak biasa. Cahaya lembut turun menyinari pusaranya. Mereka terdiam, antara takjub dan haru. Kiai Soleh kini dikenang bukan hanya sebagai ulama besar, tapi juga sebagai pelajaran hidup, bahwa iman harus selalu dijaga, karena bahkan orang saleh pun bisa tergelincir jika lengah dari tipu daya iblis. Hasan, dengan air mata bercucuran, berjanji akan melanjutkan pengajian di surau kecil itu. Ia akan mengajarkan satu hal penting kepada semua orang. Jangan pernah sombong dengan imanmu. Jangan pernah merasa aman dari godaan setan. Karena bahkan Kiai Soleh pun pernah hampir terjerumus. Beberapa hari setelah kepergian Kiai Soleh, suasana desa yang sempat panas perlahan kembali tenang. Surau kecil yang dulu dipenuhi suara pengajian, sempat sepi karena kontroversi yang melanda, kini kembali ramai. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Di setiap sudut desa, orang-orang masih membicarakan sosok Kiai Soleh. Namun, nada pembicaraannya bukan lagi amarah atau kebencian, melainkan keharuan yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Banyak yang menangis diam-diam ketika mengingat betapa tulusnya pertobatan Kiai Soleh di hari-hari terakhir hidupnya. Hasan, santri setia yang menyaksikan semuanya sejak awal, kini menjadi sosok yang paling sering dimintai cerita tentang gurunya. Di beranda surau, dengan suara berat ia menceritakan kembali bagaimana Kiai Soleh tertipu oleh bisikan iblis, bagaimana beliau sadar akan kesalahannya, dan bagaimana beliau wafat dalam keadaan bersujud, memohon ampunan kepada Tuhan. Beliau bukan orang sempurna, kata Hasan dengan mata berkaca-kaca, tapi justru disitulah letak pelajarannya. Kesalahan terbesar beliau adalah terlalu percaya pada suara yang katanya dari langit, tanpa mengujinya dengan kebenaran Al-Quran dan ajaran Rasulullah. Beliau tertipu oleh kesombongan halus yang dibisikkan iblis, kesombongan yang membuatnya merasa mendapat perintah khusus dari Tuhan. Padahal, agama ini sudah sempurna. Tidak perlu tambahan ajaran aneh-aneh. Warga terdiam mendengarnya. Banyak yang menunduk, merasa bersalah karena dulu sempat mengutuk Kiai Soleh tanpa tahu kebenaran sepenuhnya. Di makam sederhana tempat Kiai Soleh bersemayam, orang-orang mulai datang setiap sore untuk berdoa. Bukan untuk mengultuskannya, tapi untuk mengenangnya sebagai pelajaran hidup. Beberapa orang bersaksi bahwa di malam pertama setelah pemakamannya, mereka melihat cahaya lembut turun di pusaranya. Entah benar atau tidak, tapi cerita itu menyebar cepat, membuat banyak hati yang sebelumnya marah kini luluh dalam rasa haru. Bagi Hasan, gurunya meninggalkan pesan yang jauh lebih dalam daripada sekadar kontroversi yang pernah mengguncang desa. Pesan bahwa iman adalah perjuangan yang tak pernah selesai. Bahwa setiap manusia, sehebat apapun ilmu agamanya, tetap bisa tergelincir jika tidak waspada terhadap bisikan halus yang menipu. Kini, Hasan meneruskan pengajian di surau kecil itu. Dengan suara bergetar, ia selalu mengingatkan murid-muridnya. Jangan pernah merasa imanmu sudah cukup kuat. Jangan pernah merasa dirimu kebal terhadap godaan. Lihatlah apa yang terjadi pada Kiai Soleh. Setan bisa datang dengan cara yang tak kita duga, bahkan menyamar sebagai cahaya. Dan di setiap pengajian, Hasan selalu menutup dengan doa untuk gurunya. Semoga Kiai Soleh diampuni segala dosanya, diterima segala amal baiknya, dan kesalahannya menjadi pelajaran berharga bagi generasi setelahnya. Di antara rintik hujan sore, di bawah langit yang kelabu, nama Kiai Soleh tetap hidup, bukan sebagai ulama tanpa celah, tapi sebagai manusia yang jatuh, bangkit, bertobat, dan akhirnya pulang dalam pelukan Tuhannya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga sehat selalu, panjang umur dan kaya raya banyak harta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.